Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bersyukur bersama-sama karena kemarin kita boleh dapat mengadakan ibadah Natal dan hari ini ibadah Minggu. Boleh mensyukuri karena Tuhan terus memberkati dan menyertai kita. Sukacita kita karena Taman Safari begitu ramai pagi hari ini. Tapi biarlah kita yang ada di tempat ini terus menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga kita boleh dapat beribadah dengan baik. Satu informasi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Minggu nanti pada tanggal 2 Januari kita akan mengadakan ibadah awal tahun, jadi tidak tanggal 1 tapi tanggal 2, ibadah awal tahun dan disertai dengan perjamuan Tuhan. Jadi mari kita boleh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rencana-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Kita mengangkat pujian, hai malaikat dari surga. Kita menyanyikan bait yang pertama dan kedua. Khususnya karena kami boleh menikmati berkat Natal-Mu Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan satu persatu, anak-anak-Mu yang masih setia untuk mengikuti ibadah baik secara offline ataupun online. Kiranya Engkau juga terus mendengarkan doa-doa kami Tuhan, segala pergumulan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau juga beracara melalui acara kami pada pagi hari ini, karena kami siap menerima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Kurang semangat. Ada sukacita? Amin. Saya dan jemaat untuk bagi diri kita merasa sukacita.
kegelapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena seorang anak telah lahir untuk kita, dan seorang putra telah diberikannya untuk menebus dosa kita. biar kami boleh menyambut Juru Selamat dunia, karena Engkau memberikan kesukaan yang besar, bukan saja buat gembala-gembala, tapi juga buat kami. Sehingga ketika malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sebuah sukacita yang boleh dapat kami nikmati, karena Yesus lahir menjadi Juru Selamat, memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa di dalam kehidupan kami.
Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Urapi kami sekalian yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di live streaming, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang juga boleh beribadah melalui baik itu YouTube ataupun juga Facebook. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tadi saya berangkat, ya mungkin jam 8 kurang seperempat ya, jam 8 kurang seperempat berangkat dari rumah. Lalu ternyata di area Taman Safari tidak sepi, melainkan ramai sekali. Jadi mobil sudah ada di buntutnya, sudah sampai ke tikungan pom bensin, lalu sampai di sebelah kanan tetap ada mobil sehingga kami tidak bisa lewat. Jadi mohon maaf, ada Pak Satpam ya, ada Pak GM, saya harus menerobos lewat jalur pom bensin ke kiri baru bisa sampai di tempat ini. Namun sebuah hal yang memang sangat didambakan oleh setiap manusia adalah sukacita. Saya yakin bahwa Taman Safari Indonesia pada kesempatan pagi hari ini juga merasakan sukacita, dampak dari libur Natal dan sebagainya yang luar biasa, yang tentunya ini juga mewarnai ya sukacita kita bersama-sama. Baik itu ada direksi, ada komisaris, ada GM, semua karyawan begitu bersukacita. Sehingga ketika kita melihat sukacita itu, kita boleh merasakan bahwa ada dampak bagaimana operasional boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oleh karena sukacita. Sukacita mendapatkan apa yang menjadi keinginan tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya hal yang sama ketika kita bersama-sama berbicara tentang sukacita dalam kesepian dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, kita bisa melihat bersama-sama ada sukacita besar. Oke, next. Nah, ketika kita kembali melihat, ini sebuah gambar ya. Pernah melihat gambar ini? Saya senang lagu ini juga. Dari masa-masa remaja saya ada lagu yang judulnya Surat Undangan. Surat Undangan adalah salah satu lagu yang paling populer dari Poppy Yustisdawati, atau lebih dikenal dengan nama Poppy Mercury. Lagu ini rilis pada 1992 dalam album yang juga bertajuk Surat Undangan. Sudah lahir tahun 92? Belum ya. Yang sudah bersyukur ya. Nah, ini lagu yang sangat populer sekali. Bukan saja Poppy Mercury, ada Nicky Astria, Nicky Ardila dan sebagainya. Saya suka sekali lagu-lagu yang melantun yang begitu luar biasa. Bisa lagu ini? Coba dijadikan Pak. Pasti yang di bawah 92 pasti bisa ya. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita, hidupku merana, berdebar hatiku, terima pucuk suratmu, ku membacanya dan kecewa. sebuah kekecewaan ya, kekecewaan ketika ternyata apa yang kita impikan, ingin kita bisa berdua dengan pasangan hidup kita, dengan kekasih kita, ternyata dia memberikan surat undangan. Sedih hatiku, sakitnya di sini gitu ya. Apalagi kalau sudah berpacaran berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, berbulan-bulan, kemudian begitu lepas, sangat sedih. Nah, bukan masalah tentang kehidupan yang memang membutuhkan sebuah sukacita.
Ketika kita terpisah dengan kekasih kita, ada sebuah kesunyian, ada sebuah kesepian di dalam kehidupan kita. Hal yang sama next, ketika kita bersama-sama melihat gembala adalah seorang rendahan, seperti yang kemarin saya sampaikan, seorang yang hina, karena ini terbuktikan bahwa seorang gembala tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi pada waktu itu di bangsa, baik itu di bangsa Romawi secara khusus, kita bisa melihat ketika ada orang-orang yang bersalah, kemudian mungkin ada saksi-saksi, gembala tidak boleh menjadi saksi, karena dia orang yang rendah, dia orang yang sangat hina. Gembala adalah seorang yang kesepian karena hidupnya di padang belantara, penuh tekanan, penuh ancaman, penuh tantangan, penuh dengan situasi yang memprihatinkan. Jadi kita bisa menyadari bersama-sama ketika saya pernah ke Israel melihat kota Bethlehem, ada gembala-gembala, ada domba-domba di sana, ada padang belantara yang tandus begitu luar biasa, panas terik, sehingga air begitu sulit dan susah. Tetapi inilah yang mewarnai kehidupan gembala. Sebuah kerinduan, sebuah harapan. Bagaimana kehidupan di dalam keterpisahan dengan keluarga yang harus ditinggalkan, dia harus ada di padang belantara. Bagaimana dia harus menjaga kawanan domba, bukan hanya 1, 2, 3, mungkin bisa berpuluh-puluh, mungkin bisa beratus-ratus. Kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar ada sebuah tekanan demi tekanan yang mungkin bisa terjadi, bisa dialami, yang akhirnya melahirkan sebuah keprihatinan di dalam hidupnya, yang akhirnya tidak ada yang namanya sukacita. Hari ini sukacita amat sangat sulit kita mendapatkannya. Ketika pada hari-hari tanggal-tanggal akhir gitu ya, kadang-kadang sukacita kita menjadi hilang. Mau makan, beli telur saja sangat susah sekali. Harus bayar hutang sana, hutang sini, tidak punya duit. Kadang-kadang mewarnai, bukan hanya tanggal-tanggal akhir ya. Kadang-kadang tanggal-tanggal yang muda-muda juga sudah berakhir gitu. Gaji kita berapa sih gitu ya? Kalau gaji saya 5, 7 ibu ya, 7 tanggal 7 langsung koma, selesai, berakhir. Tetapi apakah itu mempengaruhi sukacita? Nah, seringkali itu yang terjadi dalam kondisi keadaan orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki apapun, kadang-kadang itu bisa mewarnai sukacita kita menjadi hilang. Ketika kondisi tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, sukacita kita menjadi sirna. Ketika kita menyaksikan orang-orang yang mungkin sedang tidak menyukai kita, sukacita kita menjadi hilang. Ketika kita mencoba untuk mencapai tujuan yang akan kita capai, ternyata tidak bisa tercapai, bisa jadi sukacita kita menjadi hilang. Pak JM sudah berapa lama Pak di sini Pak? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Banyak sukacitanya ya Pak ya? Banyak sukacita, walaupun banyak juga ya. Luar biasa, 2 tahun lebih. Targetnya tercapai Pak? Sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian kecil ya. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi sekarang ini Taman Safari Indonesia ya. Dengan PPKM seperti ini, kita merasa kadang-kadang yang ada di dalam diri kita adalah sebuah tekanan, bagaimana saya harus mencapai target, dan ketika target itu bisa tercapai, rasa sukacita itu bukan hanya sekedar dialami oleh satu orang, tetapi banyak orang bisa mengalami sebuah sukacita. Kita bisa melihat bagaimana teman-teman kita yang ada di luar di sana masih belum juga bisa tertarik untuk bekerja. Tetapi hari ini kita belajar bersama-sama merenungkan sebuah pengharapan yang datangnya dari Tuhan, yang bisa membawa kepada kita sebuah sukacita yang tidak, kembali saya katakan, yang tidak dibatasi oleh keadaan, kondisi atau apapun. Sukacita yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat next. Ada 3 hal yang penting bagi kita. Bagaimana gembala dapat menikmati sukacita di dalam kesepiannya. Sekali lagi, gembala menghadapi sebuah kesunyian, sebuah kesepian. Ketika Bu Ira ada di Jakarta,
saya sendirian di sini, ya saya merasa sepi. Ketika berada di sana sendirian juga merasa sepi. Lebih baik banyak yang rame-rame, yang berteriak-teriak, tetapi ada orangnya. Apalagi kalau di ujung sana ya, di tempat pastori. Kalau masjid sudah tidak ada, kalau masuk sebenarnya sudah rumputnya tinggi-tinggi gitu ya. Sudah tertutup semuanya, jalannya sudah ngepot-ngepot gitu ya. Kalau pakai mobil, pakai motor beberapa kali jatuh misalnya seperti itu, sangat kesepian. Kadang-kadang akhirnya kita main game ya. Saya senang main game. Jadi kalau nggak bisa tidur ya main game dulu sampai ngantuk. Akhirnya gamenya lihat saya. Seperti itu. Hal yang sama. Mungkin kita juga menghadapi sebuah kesepian, bahkan di tengah-tengah kesepian ada rasa takut. Kita bisa lihatnya kalau di atas gunung sendirian, tidak ada suara apapun. Kalau masih ada suara krik 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 masih mendingan. Kalau ada suara gelodak, geladuk, geledok gitu. Kadang-kadang apa ya? Takut karena kesepian. Dulu pernah saya juga takut ya ketika saya melayani di Cibadaya Bu ya. Sudah tengah malam ada cetak ini apa yang deg-degan. Walaupun pendetanya juga takut juga ya, kalau takutnya ada kuasa-kuasa apa gitu ya. Cetak. Bermain kayak bermain air, cetak. Jendela terbuka, melihat yang goyang-goyang gitu ya. Lalu ternyata setelah kita sedikit-sedikit kita coba memberanikan diri dengan diri itu, ternyata mangkok isinya air, ada cicaknya yang membuat rasa takut terdengar. Nah apalagi ini gembala saudara, di tengah-tengah padang seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana gembala dapat menikmati sukacita di dalam kesepiannya ketika mereka bersedia menerima berita sukacita di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kesunyian yang senyap, di tengah-tengah kegalauan, ketakutan masa depan yang ada. Tetapi gembala dapat menikmati sebuah sukacita yang sejati karena bersedia menerima berita sukacita. Seperti halnya ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, bukan pada waktu pagi. Tetapi tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, kemuliaan Tuhan bersinar. Kemudian malaikat Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kembali malaikat Tuhan datang kepada seorang rendahan, kepada seorang yang sangat hina, kepada seorang yang mungkin diabaikan di dalam lingkungan masyarakat, kepada seorang yang mungkin status sosialnya sangat rendah. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan bahwa seorang gembala ini adalah bagian daripada rencana Allah, di mana mereka adalah yang pertama mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus lahir. Luar biasa, sukacita yang sangat besar yang didambakan karena Yesus lahir, karena gembala bersedia menerima sukacita itu. Kita bisa membayangkan ya, kalau kemuliaan Tuhan bersinar seperti apa. Musa takut melihat. Rasul Paulus ketika melihat buta. Tetapi kadang-kadang ketika kita mencoba melihat sinar saja, saudara-saudara, kadang-kadang sinar itu sangat-sangat kemilau, sangat-sangat kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat. Bulan Maret ya, ketika saya cuti yang lalu, saya operasi mata. Saya harus melek, saudara, jangan sampai seperti saya. Sebelah kanan harus melek, diganjel gitu, kasih air, gak tahu air apa, udek sinarnya terus melihat seperti ini, seperti ketika sinar itu terus melihat rasanya rasa nyeri, air mata terus mengalir, hanya kelihatan sinarnya saja. Mungkin rasanya ketika malaikat Tuhan dikatakan di sini, kemuliaan Tuhan bersinar. Sinarnya yang begitu hebat dan luar biasa, yang kadang-kadang itu membuat dan memang membuat gembala itu
menjadi takut. Tetapi di tengah-tengah ketakutan yang ada, malaikat Tuhan memberitakan berita kesukaan besar, berita sukacita. Dan ketika kita bersama-sama mencoba melihat bagaimana seorang gembala bersedia menerima berita sukacita itu, maka yang terjadi di dalam dirinya, dia tidak melihat status dirinya sebagai status yang rendah. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang mungkin terabaikan dari status sosial masyarakat yang ada pada waktu itu. Tetapi dia melihat kekuatan dari sukacita itu. Jadi kita bisa melihat bersama-sama ketika kemuliaan Tuhan bersinar, ketika berita sukacita itu disampaikan kepada setiap orang, seharusnya berita itu membawa sukacita bagi kita. Sukacita kembali yang bukan didapatkan karena apa yang menjadi tujuan kita capai, yang dilihat dari segala situasi dan keadaan, bukan seperti itu. Tetapi sukacita yang sejati adalah ketika kita mendengar, menerima berita sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa ditujukan kepada para gembala. Sukacita besar ditujukan kepada saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan telah bersinar dalam kehidupan saudara dan saya. Berita tentang Natal, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Juru Selamat. Dan itu ditujukan kepada saudara dan saya. Ketika kita menerima berita sukacita, hari ini telah lahir Juru Selamat bagi saudara dan saya, seharusnya itu membuat kita bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kita melihat bersama-sama gembala dapat menikmati sukacita di dalam kesepiannya karena bersedia mencari sumber. Bukan hanya sekedar kembali bahwa gembala itu hanya mendengar berita. Dia menerima berita, oke, menerima berita itu sangat baik. Saudara dan saya menerima berita Injil itu oke, sangat baik. Tetapi bukan hanya sekedar mendengar berita itu, tetapi para gembala ini langsung bersedia mencari sumber sukacita. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-16, setelah malaikat, ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Jadi kita bisa melihat dari dari peristiwa para gembala yang mendapatkan berita sukacita itu, akhirnya para gembala itu sungguh-sungguh mau bertindak untuk mencari sumber sukacita. Bukan hanya sekedar hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, titik, selesai, tidak. Tetapi di tengah-tengah kesunyian, sekali lagi dikatakan di sini, di tengah-tengah kesunyian malam, para gembala berangkat untuk mencari sumber sukacita itu, Yesus yang lahir. Luar biasa, saudara. Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Kita bisa merasakan sukacita yang sangat besar. Para gembala merasakan sukacita di tengah-tengah hinaan, terpaan, tekanan, segala perkara yang terjadi di padang belantara. Dia tinggalkan semuanya itu. Dia tinggalkan domba gembalaannya. Dalam kurun waktu 2,5 sampai 3 kilometer dia berjalan turun menuju kota Bethlehem, mencari Yesus Kristus di mana dia berada. Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang sudah mendengar dan mau mencari Yesus Kristus? Kadang-kadang kalau mungkin kita menghadapi situasi yang baik, kadang-kadang kita lalai, kita lupa untuk mencari Tuhan Yesus Kristus.
Kadang-kadang ketika kita sedang mencoba mencapai target itu yang kita capai, yang kita cari, tetapi kita lupa mencari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita boleh diajarkan oleh firman Allah, kepada siapapun dan bagaimanapun caranya, di saat kita bersama-sama rindu untuk mendapatkan sukacita sejati, tidak akan pernah didapatkan dari sumber-sumber yang lain, kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menghadapi situasi dan keadaan apapun, cari Dia. Saudara punya masalah, cari Dia. Saudara sedang menghadapi situasi yang sulit, cari Dia. Ketika kita mencari dengan situasi dan keadaan apapun, sukacita itu akan diberikan kepada kita. Kenapa? Karena sumber sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, gembala dapat menikmati sukacita dalam kesepiannya ketika bersedia mengabarkan berita sukacita. Luar biasa. Sukacita yang sejati bukan hanya dirasakan oleh para gembala. Sukacita sejati bukan hanya dirasakan oleh para malaikat surga yang bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sukacita besar bukan hanya sekedar dinikmati, bukan hanya sekedar berita biasa. Sukacita bukan hanya sekedar ketika kita sudah mencari Yesus selesai, tetapi sukacita yang sangat besar, sukacita yang sudah kita rasakan, yang kita nikmati di dalam Yesus Kristus. Semestinya sukacita itu juga perlu dan harus dan semestinya menjadi berita yang terus kita kumandangkan, kita gemakan, kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga di saat mereka menghadapi sebuah kesepian, ketika orang-orang di luar sana menghadapi tekanan, ketika orang-orang di luar sana sedang menghadapi situasi yang sulit di dalam hidupnya, ketika saudara datang kepada mereka, saudara mengabarkan berita sukacita kepada mereka, mereka mendapatkan keteduhan, mereka mendapatkan ketenangan. Itu semua bukan sekedar mereka hanya duduk diam kemudian kita tidak melakukan apapun, tetapi kita harus datang, bukan hanya mencari Yesus kemudian kita harus memberitakan seperti apa yang dikatakan oleh para gembala. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang, sekali lagi, bukan hanya Yusuf dan Maria. Di sini dikatakan ayat 18, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Artinya ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang ada di dalam ruangan palungan dan sekitarnya di saat Yesus lahir. Gembala memberitakan tentang berita yang disampaikan oleh malaikat. Beritanya tentunya di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar. Hari ini Tuhan memberitahukan kesukaan besar bagi kita semuanya, supaya kita bersama-sama seperti gembala. Gembala yang mungkin menghadapi ketertekanan, dan saudara dan saya mungkin tidak menghadapi situasi yang seperti pada waktu gembala yang ada di sana. Tetapi berita ini berita yang sama. Berita yang disampaikan bagaimana sukacita besar itu bisa terjadi dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus bertindak untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain, kepada keluarga kita paling tidak. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Sukacita yang Tuhan berikan adalah Yesus lahir. Yesus yang lahir di dalam hidup saudara dan saya seharusnya mewarnai kehidupan kita, merasakan sukacita dalam situasi dan keadaan apapun. Ketika kita ada di dalam pelayanan, ketika kita ada di dalam pekerjaan, ketika kita ada di dalam keluarga, ketika kita ada di dalam tempat-tempat dimanapun kita berada, biarlah sukacita itu tetap ada di dalam hati kita. Biarlah orang lain menyaksikan sukacita kita, karena Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Akhirnya saudara, next, apakah di dalam kesendirian kita masih ada sukacita? Sukacita bukanlah didapatkan karena kita menjadi orang yang serba bisa. Sukacita bukanlah didapatkan karena kita menjadi orang yang penting.
Sukacita bukanlah didapatkan karena kita menjadi orang hebat, orang penting, orang terkenal, orang top dan sebagainya. Sukacita bukanlah juga dibutuhkan karena kondisi, keadaan dan sikap sebagai orang yang beragama. Sukacita dibutuhkan dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Natal, Yesus yang lahir. Saudara dan saya bisa mendapatkan sukacita ketika kita bersama-sama ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah situasi dan keadaan apapun. Sukacita itu tetap harus ada dalam hidup kita, karena Yesus yang lahir memberikan keselamatan, mengampuni dosa-dosa kita, kehidupan kekal disediakan, menjadi sukacita yang terindah dalam hidup kita. Karena pada saatnya nanti kita hidup bersama dengan Tuhan di surga, sehingga malaikat Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita responi firman Tuhan hari ini. Noel. Di malam Natal, Engkau menyampaikan berita sukacita kepada para gembala yang sedang menghadapi situasi di dalam kesepian, kesunyian malam. Mungkin kadang-kadang itu juga terjadi dalam kehidupan kami ketika kami diwarnai dengan berbagai tantangan kehidupan. Kadang-kadang kesunyian terjadi di saat kami harus memikirkan perkara-perkara bagaimana kami harus menghadapi pergumulan hidup.
sehingga tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau memberikan perintah sukacita yang besar, bukan saja bagi para gembala, tetapi juga bagi kami sekalian. Perintah kesukaan besar kepada seluruh bangsa, kepada kami, orang-orang yang percaya. Ketika kami mendengar berita tentang sukacita, ketika kami datang mencari Yesus Kristus sebagai sumber sukacita kami, bahkan ketika kami boleh dapat memberitakan sukacita yang boleh kami rasakan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, tentunya itu menjadikan kehidupan kami merasakan sukacita yang besar dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau lahir sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Engkau mengampuni dosa kami, mau memberikan keselamatan bagi kami, sehingga membawa sukacita dalam hidup kami. Biarlah kami tetap meyakini, mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh merasakan sukacita sampai pada akhirnya, yang tidak dibatasi dengan situasi dan keadaan apapun yang ada di dunia ini, tetapi sukacita yang sejati ada karena Yesus yang lahir di dalam hidup kami, Yesus yang menjadi Raja di dalam kehidupan kami, Yesus yang menopang dan menolong dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun beban-beban yang sedang kami hadapi, tantangan-tantangan kehidupan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan sekitar kami, di tengah-tengah pendidikan kami, di tengah-tengah pergumulan beban berat apapun, kami boleh belajar untuk mencari Engkau, sumber sukacita kami, sehingga sukacita itu tetap terus mewarnai kehidupan kami. Bersyukur Taman Safari secara luar biasa Tuhan berkati, sehingga biarkan kiranya sukacita itu juga mewarnai bukan saja direksi, komisaris, GM, karyawan, staf, pimpinan-pimpinan yang lainnya, semuanya biar mereka juga merasakan sukacita karena Tuhan memelihara. Tuhan merasakan, Tuhan sungguh-sungguh mereka merasakan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu sampai hari ini bagi Taman Safari. Terima kasih atas karya-Mu bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semuanya. Mereka yang merayakan Natal, mereka mendapatkan sukacita yang besar karena Juru Selamat yang lahir. Dari Sabang sampai Merauke, dari denominasi apapun, Tuhan berkati mereka. Bahkan umat baptis Indonesia, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami percayakan. Secara khusus ketika kami ingin mengadakan ibadah awal tahun pada tanggal 2 Januari pada hari Minggu nanti, ketika kami juga boleh dapat mengingat akan pengorbanan-Mu melalui perjamuan Tuhan, Tuhan juga menolong mempersiapkan kami mulai saat ini Tuhan, supaya kami disiapkan untuk melihat karya-Mu di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami percayakan dalam urapan kuasa. Bahkan setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan yang menopang dan menolong. Kami boleh memberikan persembahan-persembuluhan kami, Tuhan berkati, supaya tangan-tangan yang terulur Engkau memberkati kami semuanya, sehingga Engkau tetap menjauhkan dari belahan-belahan lahap, tetapi Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dimanapun kami berada, dimanapun Engkau menempatkan kami. Kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga sukacita sejati di dalam Yesus Kristus menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara diberkati dan boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Immanuel, Immanuel, namanya disebut.